Selamat malam teman-teman terkasih. Salam untuk semua yang telah melewati perayaan tahun baru yang indah ini. Banyak dari kalian merasa takut saat mendekati cermin, bahkan enggan mendekat dan menghindari permukaan yang memantulkan bayangan. Karena apa yang kita lihat di sana tidak akan menyenangkan kita sama sekali. Banyak dari kalian mengakhiri liburan kalian dalam keadaan seperti ini. Apa ini? Bayangan menjijikan siapa ini, kata Anda. Dan ternyata itu adalah diri Anda sendiri. Perut buncit, wajah bengkak, suasana hati buruk, dan selalu ingin makan karena ya lambung kalian membesar oleh semua makanan enak yang kalian makan selama liburan tahun baru. Tapi di antara kita juga ada para penggiat hidup sehat seperti ini yang berhasil menjaga bentuk tubuhnya. Kita tidak tertarik pada mereka. Mereka itu orang-orang yang salah. Kita harus selalu gemuk dulu, lalu mencoba untuk kurus. Itulah inti dari kehidupan. Kita harus terus melawan kebiasaan sendiri karena tidak mungkin selalu dalam kondisi baik. Suatu ketika, saat baru mulai di bidang neurologi, saya bekerja di departemen sebagai dokter saraf, lalu menjadi terapis manual. Saat saya datang pertama kali, maaf, saya keliru, itu cerita lain. Itu kata orang lain, biarkan saja. Di sana, kepala departemen bilang orang baik tak mungkin hanya dapat nilai sempurna, pasti juga punya nilai jelek. Biar dia saja yang bilang, dia sangat pintar. Galina Petrovna Yegorova, kepala departemen, saya belajar banyak darinya. Jadi, dia juga bisa mengatakannya karena sering mengatakan hal-hal baik. Jadi, teman-teman, kalian semua pasti penasaran bagaimana akhirnya bisa menghilangkan bagian tubuh yang kalian sebut perut itu dan kembali ke bentuk tubuh yang ramping seperti sebelum liburan. Dan hari ini, perhatikan baik-baik karena hari ini, di awal semua ini, tugas kalian adalah mengambil meteran. Ada yang butuh meter, ada yang butuh sentimeter, bahkan ada yang butuh desimeter. Dan ukur setinggi pusar perut kalian yang sangat besar, indah sekaligus menjijikan yang telah terbentuk pada kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkannya, inilah tugas kalian. Berdirilah, ukurlah sambil berdiri. Lakukan sedikit usaha, biarkan lutut kalian berbunyi. Kepala mungkin sedikit pusing saat berdiri, tapi tetap lakukan usahanya. Kalian bisa tanpa pakaian. Kalau tidak takut, tapi bisa juga dengan pakaian. Yang penting pakai pakaian yang sama, yang utama lakukan sebelum dan sesudah. Perhatikan, lihat ukuran tubuh kalian dan hasilnya. Nah, misalnya pada saya di bagian pusar kita ukur dulu sebelum mulai latihan. Berapa ukurannya? Kalau dihitung dengan tarik juga bajunya sampai maksimal 97 cm. 97 ya. Ukur diri sendiri dan catat di komentar atau buku agar tidak lupa. Karena kalian suka lupa meninggalkan komentar yang bagus, makanya saya ragu dengan ingatan kalian. Ayo kasih beberapa komentar yang bagus. Bagaimana kalian menghabiskan liburan tahun baru? Apakah kalian naik kereta luncur? Siapa yang jatuh? Siapa yang membangun manusia salju? Jangan sampai teralihkan. Silakan lanjut menonton. Apa tugas kita? Nah, lemak yang sudah kalian timbun itu, sekarang kalian akan menderita, butuh beberapa bulan untuk menghilangkannya. Kalian harus mengurangi makan, tidak ada pilihan lain. Saya bisa bantu agar nafsu makan berkurang. Untuk itu, kantong besar kalian yang dulunya adalah lambung, sekarang harus diisi dengan sesuatu supaya kalian akhirnya merasa kenyang. Karena kenapa suasana hati kalian buruk? Karena kalian selalu ingin makan, ingin mengisi perut kalian dengan sesuatu. Kapan kalian akan merasa kenyang? Entah saat kadar gula darah kalian naik dan otak kalian merasakan, oh ada gula, bagus. Atau yang kedua, regangkan perut Anda. Regangkan perut Anda. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa cara untuk mengurangi volume perut Anda yang meregang dan mengelabui perut Anda. Ketika kalian ingin makan banyak, apa yang harus dilakukan agar bisa berhenti? Kalian harus berhenti tepat waktu. Nah, jadi misalnya porsi makanannya, misalnya ini ayam kalian seperti ini. Anggap saja ayamnya seperti ini. Nah, sudah tidak muat lagi, lihat seluruh perut tidak bisa menampungnya. Oleh karena itu, 5 paha ayam seperti ini dibutuhkan di sini. Dan di sini, tolong di sini, perutnya kecil seperti perut anak kucing. Ini satu butir KitKat dan orang itu sudah kenyang, mabuk, dan ceria.
di sini. Oleh karena itu, tugas kita adalah pertama, mengurangi volume perut dan kedua, mengurangi volume perut terlepas dari lemak Anda. Lemak subkutan Anda akan menyingkirkannya dengan diet. Karena ke depan ada apa? Tanggal 8 Maret, tanggal 23 Februari juga tidak terlalu dirayakan. Tapi tanggal 8 Maret, kalian harus menurunkan berat badan dan merapikan diri sebelum hari itu. Dan seperti kata orang, nah jadi kita mulai saja. Perhatikan perbedaan dua pria ini. Pada salah satunya, bagaimana posisi panggulnya, penonton yang jeli pasti sudah melihatnya. Panggulnya berputar searah jarum jam terhadap Saturnus. Nah, di sini tetap pada posisi semula. Kenapa bisa begitu? Banyak orang sudah tahu alasannya. Di belakang, otot quadratus lumborum memendek dan perut rileks. Semakin pendek otot ini, semakin perut Anda akan menonjol ke depan. Semakin lemah otot perut bagian depan, bahkan bisa sampai menyebabkan hernia umbilikalis di sini. Kadang-kadang otot perut bagian depan di sini juga bisa terpisah. Seolah-olah Ivan Petrovic sedang hamil. Sudah di bulan ke-9, padahal itu hanya isi perutnya yang membesar. Di belakang ada otot bokong. Lihat di sini, ototnya kencang, berkembang, bahkan saat duduk pun terasa mantul. Tapi di sini, otot bokongnya menggantung. Menggantung, bergoyang tertiup angin. Warnanya merah ya, bergoyang tertiup angin. Ototnya kehilangan tonus dan di bawahnya otot piriformis mulai tegang berlebihan menekan saraf skiatik sehingga kaki bagian belakang menjadi lemah. Lalu apa yang kita punya di sini? Otot iliopsoas mulai memendek menekan saraf ke paha sehingga paha menjadi lemah. Kaki lemah, perut besar, berjalan susah, hidup pun berat. Di sini dia berlari kecil, senang, tertawa. Bagaimana cara mengubah yang seperti ini menjadi seperti itu? Saya tidak tahu. Sebenarnya tahu. Baiklah, sekarang saya tunjukkan. Ayo, mari kita mulai latihannya. Pertama, kita akan memberikan beban pada otot perut bagian depan dan sekaligus merileskan otot quadratus lumborum. Karena itu, kita pakai latihan klasik Dr. Alexev dengan gulungan, bantal, dan selimut. Sekarang bangun dari bantal Anda, berbaringlah. Banyak yang sudah melihat latihan ini tapi belum mencoba. Sekarang waktu yang tepat. Berbaringlah dengan pinggang sedikit terangkat. Coba tempelkan pinggang ke lantai hingga perut menegang. Jika belum bisa dan tangan masih bisa lewat di bawah pinggang, tekuk kaki Anda lalu coba lagi. Perut akan menegang dan Anda akan merasakannya. Tempelkan, tahan selama 3 detik, lalu angkat kembali. Tempelkan, tahan selama 3 detik, lalu angkat kembali. Lakukan 10 kali pengulangan, lalu ulangi 2 kali lagi, 2 set. Dan set ketiga, tempelkan. Tunggu 30 detik, tahan ketegangan di perut. Dengan kaki lurus juga coba tempelkan. Kalau berhasil, bagus. Kalau belum berhasil, lakukan setiap hari, 5 hari lagi pasti bisa. Apa fungsi latihan ini? Latihan ini melatih otot perut kalian supaya bisa mengontrol gerakan panggul. Ada berbagai macam latihan untuk otot perut. Seperti yang kalian lihat, kalian belum pernah melakukannya. Jangan bohongi diri sendiri, kalian pasti pernah melihatnya, entah di sekolah, saat olahraga, atau di televisi. Ya, di saluran Sport FM. Saat melakukan gerakan seperti ini, pernah lihat, itu juga melatih otot perut, tapi latihan itu tidak akan membantu menghilangkan perut seperti ini. Latihan yang baru saja saya tunjukkan, semuanya tentang panggul. Otot rectus abdominis Anda menggerakkan panggul. Apa fungsinya? Otot ini dapat menggerakkan panggul seperti ini dan dapat menggerakkan tulang rusuk. Nah, semua yang di atas ini ya, seperti ini. Jika perut kalian buncit lalu latihan otot perut seperti ini, perut justru makin menonjol. Tapi jika lakukan seperti yang saya tunjukkan, perut akan masuk. Silakan simpulkan sendiri, apa tugas kalian hari ini? Jika ingin membesarkan perut, lakukan cara tadi. Tapi jika ingin mengecilkan perut, gunakan cara yang satu ini. Jadi, jika ada tujuan dan tugas jelas, saya tak melihat hambatan. Tanpa tujuan, hanya ada jalan. Kebenaran, seperti kata pepatah, ya hal-hal mendasar dalam hidup.
Apa yang kita miliki selanjutnya? Selanjutnya, kita memiliki otot transversus abdominis. Mengapa disebut demikian? Karena arahnya memang seperti itu, tepat melintang di perut kita. Apa fungsinya? Menjaga tonus tertentu pada perut secara terus-menerus. Jika otot ini rileks, perut kita mulai menonjol ke depan. Nah, pernah suatu kali juga setelah liburan tahun baru, saya lupa tahun berapa, saya pernah menunjukkan latihan ini kepada kalian. Bagi yang belum pernah melakukannya, mulailah dari latihan ini juga. Berdirilah, bungkuk, tarik perut ke dalam, lalu rileks. Saat menghembuskan napas, tarik perut lagi, lalu rilekskan. Itu adalah latihan pertama. Sekarang latihan kedua. Di sini kalian menarik perut ke dalam saat menghembuskan napas, dan saat menarik napas, jangan biarkan perut menonjol ke depan. Usahakan menarik napas dengan punggung, dengan otot quadratus lumborum dan tulang rusuk bagian bawah. Ini sudah dikenal oleh yang pernah menonton dan mencoba. Jika belum, silakan coba. Perbedaannya, yang pertama, saat menarik napas perut dikendurkan dan saat menghembuskan napas perut ditarik ke dalam. Pada yang kedua, perut tetap ditahan ke dalam saat bernapas, sehingga bernapas menggunakan punggung. Untuk itu, kita sedikit membungkuk agar memudahkan pergerakan tulang rusuk bagian bawah. Sekarang, apa yang sudah saya siapkan untuk kalian? Lihat, gerakannya mirip. Kalian harus mempelajarinya. Latihan ini akan kalian gunakan sekarang untuk mengurangi volume lambung kalian, untuk sedikit menarik perut ke dalam dan meningkatkan mobilitas diafragma, serta mengurangi tekanan di dalam perut. Jadi teman-teman, bantalnya sudah kembali ke saya. Itu artinya hari Jumat dan latihan kita bersama masih berlanjut di siaran ini. Sekarang kita akan berbaring dengan tulang belakang bagian dada di atas bantal, tepat di tepi bawah tulang belikat. Rentangkan tangan ke belakang seperti ini. Jika tangan tak bisa menempel atau lurus, buka sedikit lebih lebar seperti ini. Pertama, berbaringlah sebentar, biarkan tulang belakang Anda menyesuaikan diri, biarkan punggung Anda terbiasa dengan posisi ini. Jika merasa tidak nyaman, pakai gulungan lebih kecil atau lembut. Jika terasa tarikan di otot dada, itu bagus, tandanya otot sedang meregang. Berbaringlah selama 1 menit, biarkan tubuh Anda terbiasa dengan posisi ini. Dan sekarang, ulangi apa yang sudah kita lakukan di latihan sebelumnya. Saat menghembuskan napas, tarik perut ke dalam. Begitulah cara Anda bernafas. Saat menarik napas, rilekskan perut. Saat menghembuskan napas, tarik perut ke dalam beberapa kali. Saya mengucapkan ini saat menghembuskan napas. Sekarang saya menarik napas. Tarik lagi perutnya seperti ini, saya menarik perut ke dalam. Amplitudonya di sini tidak terlalu tampak seperti latihan sebelumnya. Lakukan 3 set, 10 kali tiap set. Perhatikan, sensasinya akan terasa berbeda dari biasanya. Jadi, awalnya seolah-olah tidak ada yang bergerak sama sekali di sana, tapi seiring waktu akan ada sedikit gerakan. Mudah-mudahan jika Anda rutin mencoba melakukannya. Nah, sekarang ke pilihan kedua. Seperti pada latihan sebelumnya, lakukan hal yang sama saat menghembuskan napas kita menarik perut ke dalam, dan saat menarik napas, jangan biarkan perut bergerak, tetap pertahankan ketegangan. Di sini, Anda akan merasakan bagaimana ototnya akan sangat tegang. Artinya, kita juga mencoba menarik napas dengan tulang belakang. Akan ada ketegangan yang kuat di bagian bawah perut, di bagian atas, seolah-olah Anda sedang melakukan latihan perut, padahal Anda tidak melatihnya. Tentu saja Anda sedang berlatih. Jadi selanjutnya, itu belum semuanya. Coba lakukan latihan efektif ini. Anda akan lihat sendiri kemana semua sentimeter itu hilang. Saya juga tidak tahu kemana, tapi pasti hilang. Angkat tangan ke atas, ke langit, ke bulan, dan ke matahari. Lakukan hal yang sama seperti pada latihan sebelumnya. Saat menarik napas, rilekskan perut. Saat menghembuskan napas, tarik perut ke dalam. Dan sekali lagi, saat menghembuskan napas, tarik perut ke dalam. Saat menarik napas, jangan biarkan perut keluar. Ada 2 variasi ini juga seperti yang dilakukan pada latihan sebelumnya. Jadi, teman-teman, memang berat. Saya mengerti perut tidak mau menurut. Sudah ingin makan, rasanya lapar. Tapi sekarang lambung kalian sudah sedikit lebih kencang dan kita akan menyelesaikannya dengan langkah terakhir. Ambil bola, bahkan bisa ambil yang lebih besar. Dekati dinding, berdirilah dalam posisi yang tadi baru saja kalian lakukan.
Letakkan bola di bagian bawah tulang rusuk, letakkan di sana. Angkat tangan ke atas. Bisa ditempelkan ke dinding kalau sulit menahannya. Rentangkan tangan ke atas dan biarkan bola ini menekan bagian tengah dulu. Tekanannya jangan terlalu kuat, tidak boleh terasa sakit. Lalu geser sedikit ke kiri. Tekan juga seperti ini, tahan sebentar. Di sini kalian sudah bisa bernapas secara bebas dan di sepanjang bagian bawah tulang rusuk sambil meregang seperti ini, tekan sedikit dengan bola ini di bawah tulang rusuk. Tekan di bagian yang lembut di sini, yaitu di bawah tulang rusuk. Tekan selama sekitar 10 detik di satu titik, lalu di titik lain, lalu di titik ketiga. Semua harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh terasa sakit. Jadi, tugas kalian saat menekan bukan untuk menekan usus, lambung, atau hati, tapi justru otot-otot ini secara perlahan dan hati-hati. Nah, sekarang saatnya kita mengukur perut kita. Jadi, teman-teman, saatnya kita lihat hasil yang sudah kita capai. Tadi kita punya 97. Coba lihat, saya rasa sudah lebih kecil. Lumayan untuk pertama kali. Tidak, teman-teman, kalian kaget. Sekarang coba ukur sendiri di rumah. Mendebarkan juga, siapa tahu malah jadi lebih besar. Jadi, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Hasil akhirnya seperti apa? Meterannya sama, tapi kali ini aku pakai pakaian yang berbeda. Kita lihat ada bedanya atau tidak. Ya, kurang lebih sama. Jadi, lihat 90 ini 90 ternyata 4. Jadi 94 setengah. Saya lupa ukurannya, tapi sepertinya lebih kecil, tidak lebih besar, sudah bagus. Jadi, teman-teman, selamat tahun baru. Apa yang akan datang selanjutnya? Kali ini tahun baru Imlek. Jadi, berikan like dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di program selanjutnya. Berolahraga, bantu orang tua, dan kami ucapkan sampai jumpa.